Program Gerakan Nasional Revolusi Mental Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menjadi lansia sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu menjadi dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang kami matikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan data statistik penduduk lanjut usia 2020, Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu 5 dekade, jumlah angka pertumbuhan lansia Indonesia meningkat sekitar 2 kali lipat dari tahun 1971 hingga tahun 2020, yakni menjadi 9,92% atau 26 jutaan. Pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai angka 38,08 juta lansia atau 12,9% dari total penduduk Indonesia. Dan pada waktu Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan, jumlah lansia akan mencapai 56,60 juta atau 17,8%. Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk lansia ternyata menyimpan banyak persoalan. Secara umum, sebagian besar lansia berpendidikan rendah atau SD atau sederajat ke bawah. Rata-rata lama sekolah lansia sebesar 5,11 tahun atau setara dengan kelas 5 SD atau sederajat. Distribusi lansia berdasarkan tingkat pendidikan formal, tidak pernah sekolah sebanyak 13,96%, tidak tamat SD sebanyak 32,48%, SD atau sederajat sebanyak 31,78%, SMP atau sederajat 8,01%, SMA atau sederajat 8,67%, dan perguruan tinggi 5,10%. Dari sisi pekerjaan, 85,83% lansia bekerja di sektor informal, sehingga membuat pekerja lansia menjadi rentan karena tidak memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, dan imbalan kerja layak. Rata-rata penghasilan dari lansia yang bekerja adalah sebesar 1,45 juta rupiah per bulan. Meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan lansia dan memiliki program untuk kesejahteraan lansia, berdasarkan data BPS, menjadi lansia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat dibutuhkan banyak persiapan, dengan harapan tidak menjadi beban bagi diri sendiri, orang lain, dan keluarga. Menjadi lansia yang mandiri artinya meningkatkan kapasitas lansia dari segi ekonomi dan kemampuan fungsionalnya. Lansia yang sejahtera artinya meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kenyamanan. Sedangkan lansia bermartabat artinya meningkatkan status sosial dan penghormatan kepada lansia. Sehingga jangan sepelekan jenjang pendidikan. Berusahalah agar bisa menamatkan jenjang pendidikan formal minimal jenjang sekolah menengah atas. Akan lebih baik jika mampu menamatkan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Apalagi sekarang banyak lembaga beasiswa, baik milik pemerintah dan swasta. Sisihkan sebagian penghasilan untuk menabung, asuransi kesehatan, investasi jangka panjang yang bisa menjadi bekal ketika telah memasuki usia lanjut atau usia pensiun. Rutin berolahraga dan menerapkan pola makan gizi seimbang. Selalu berpikiran positif, hindari stres dan depresi. Raih ketenangan batin dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dipersembahkan oleh Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, didukung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,